Kak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Pagi. Gimana kabarnya ini? Semangat luar Sehat, Bu. biasa. Nah, untuk pagi hari ini kita untuk mengawali kegiatan pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan agama dan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, ibu-ibu, biar semangat, kita speaking dulu. Yuk, semangat, 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 semangat. Siap. Oke. Kalau saya bilang Marina, berarti tangannya seperti ini. Oke. Marina. Kalau saya bilang menari, tangannya di pundak. Bu Natalia kok nggak kelihatan videonya, Ada? kameranya? Saya pakai 2 HP. Oh, 2 HP. Ya, menari di atas memegang kepala. Menara seperti ini, membuat seketika di atas kepala. Nah, sudah siap? Ya. Siap. Nah, Ya, siap, Bun. Yo, Marina, Marina menari di atas menara, di atas. Ayo, menara, Marina menari. Sekarang agak cepat ya, Bun. Oke. Oke. Ayo, 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, menari menara. Ayo. Di atas menara. Ayo, di atas menara. Marina menari. Oke. Nah, alhamdulillah kita mengawali dengan semangat pagi. Terima kasih ibu-ibu sudah semangat pagi hari ini. Langsung saja untuk ditampilkan presentasinya, Bu Natalia. Selamat pagi ibu-ibu, hari ini kita belajar tentang literasi digital. Saya akan mempresentasikan literasi digital. Sebelum kita memasuki komponen apa saja yang harus kita pelajari dalam literasi digital, yaitu yang pertama, lanjut, literasi digital adalah apa itu yang dimaksud dengan literasi digital? Nah, kita akan sebelumnya mempelajari itu, kita akan mempelajari 1, perkembangan teknik teknik TIK literasi digital. Yang kedua, komponen perangkat TIK. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi tentang 2 materi ini, kita akan belajar tentang literasi digital. Apa itu literasi digital? Selanjutnya, literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkan secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh. Ya, patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, ibu-ibu, zaman modern saat ini kita menggunakan digital seperti medsos ya Bu. Kita mengendalikan medsos, media sosial, yaitu kita menggunakan WhatsApp, terus TikTok. Itu berdasarkan di negara hukum Indonesia sekarang ada undang-undangnya Bu. Jadi kita menggunakan medsos tidak hanya untuk pembelajaran saja atau mungkin hanya untuk selfie saja, memberikan segala informasi di medsos, tapi kita juga menggunakan secara bijak, yaitu kita harus memilih mana yang baik untuk disampaikan atau yang tidak disampaikan. Jadi kita juga harus menggunakan dengan bijak. Setidaknya misalkan kalau ada status yang menyinggung orang atau video-video yang tidak patut untuk kita upload atau unggah ke medsos, itu sebaiknya jangan diunggah ya. Kita harus lebih cermat mendalami kehidupan sehari-hari. Itu lanjut. Nah, kita akan masuk ke perkembangan TIK, literasi digital. Nah, pertama-tama kita sama-sama mempelajari mengenai perkembangan TIK. Perhatikan contoh perkembangan TIK berikut. Nah, di sebelah kanan itu ya Bu, adalah logo-logo perusahaan sektor yang menggunakan aplikasi media sosial, ya. Di situ ada contohnya WhatsApp, BB, Line, Instagram, Facebook. Itu dulu sebelum ada Facebook, kita menggunakan BB. BB itu dulu waktu pertama keluar itu sangat booming ya Bu. Nah, semakin berjalannya zaman, teknologi semakin berkembang, itu ada lagi aplikasi yang lebih canggih digunakan, yaitu Line. Dulu juga Line, terus habis Line itu WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Oke. Sekarang ada lagi yang menurut zaman perkembangan lagi, ada lagi TikTok. Ya, TikTok ini digunakan untuk biasanya anak-anak yang suka action ya Bu, action. Dan itu bisa TikTok itu juga tidak buat hanya main-main saja, tetapi bisa buat bisnis, penjualan untuk perdagangan, juga bisa buat pembelajaran. Kita ambil hikmahnya yang berbeda. Kalau kita sebagai guru penggerak, sebagai guru sarana pendidikan, ya berarti gunakan media sosial itu sebagai sarana yang baik untuk pembelajaran anak-anak kita. Oke. Nah, lanjut. Nah, sebutkan contoh perkembangan TIK di sektor pendidikan yang Anda ketahui. Anda tentu tidak asing dengan logo-logo di atas tadi ya Bu. Logo-logo di atas salah satu contoh yang menunjukkan dimulainya era perubahan besar-besaran atau disrupsi. Masih banyak contoh-contoh lainnya. Salah satu titik picu dari perubahan itu adalah perkembangan teknologi. Perubahan menjadi suatu tuntutan. Sikap kita untuk menghadapi dan memenangkan tuntutan perubahan tersebut bukan hanya bertahan hidup, namun perlu melakukan sebuah inovasi. Nah, dari beberapa aplikasi medsos yang di atas itu, kita harus juga mengembangkan medsos itu menjadi sebuah inovasi. Misalkan kita juga tadi misalkan untuk bisnis, ya, bisnis juga media sarana pembelajaran, terus mungkin untuk endorse gitu ya Bu, kita meningkatkan perekonomian juga bisa. Jadi lewatnya untuk medsos itu digunakan untuk lebih ada poin
jeleknya, negatif, dan positifnya. Kalau kita ambil positifnya, berarti kita bisa menjalankan bisnis atau sampingan atau pembelajaran, media pembelajaran sebagai keberhasilan, suatu keberhasilan itu Bu. Tapi kalau negatifnya banyak, cenderungnya ya kita harus membatasi akses-akses yang itu merugikan kita. Lanjut Bu. Di sini eksplorasi konsep literasi digital. Bapak Ibu, kita sudah tiba di sesi pembelajaran yang kedua, yaitu eksplorasi konsep. Kita masuk ke eksplorasi konsep. Bapak Ibu, kali ini kita sudah masuk di sesi pembelajaran kedua, yaitu eksplorasi konsep. Pada sesi pembelajaran kali ini, kita akan banyak melakukan eksplorasi mandiri dengan menelaah mengenai perkembangan TIK dan komponen-komponen TIK. Anda secara mandiri akan berproses dengan paparan materi berbentuk video ataupun artikel atau slide, PowerPoint, PDF yang berisikan keterangan mengenai pengenalan literasi digital. Di tiap bagian nanti akan terdapat serangkaian penugasan mandiri yang perlu Anda kerjakan. Namun mampu membantu Anda untuk mendalami pengenalan literasi digital tersebut. Nah, nanti Bu, saya akan memberikan sedikit tugas. Maksudnya tugas itu nanti hanya kita tanya jawab saja, nggih. Sekedar tanya jawab, nanti bisa kalau boleh pakai lembar kerja boleh. Nanti saya di akhir aja nggih Bu. Oke. Selanjutnya lanjut. Komponen perangkat TIK. Nah, di sini Bu, perangkat TIK. Nah, di sini adalah unsur komunikasi Laswell pada tahun 1960. Nah, di perangkat lingkungan ini ilustrasi di atas menggambarkan unsur-unsur dalam komunikasi setiap pesan atau paket yang dikirim atau diterima. Tentunya ada unsur pengirim dan penerima di sebelah sini. Nah, ada media yang digunakan untuk mengantarkan pesan atau paket, dan dalam proses pengiriman pesan paket ini tidak dapat dihindari terdapatnya gangguan. Begitu juga dengan umpan balik sebagai bentuk konfirmasi. Nah, ini ya Bu. Terus untuk gambar yang kedua, alamat, identitas, dan akun. Bayangkan ketika Anda mengirim paket, apa yang Anda perlukan? Tentunya alamat penerima agar paket kita tepat sampai tujuan. Terus pihak penerima pun tidak dapat sembarangan menerima paket tersebut. Ia harus tahu dari mana paket itu dikirimkan. Semakin jelas siapa pengirim dan siapa yang dituju penerima, kemungkinan tingkat keamanan data itu berasal semakin tinggi. Ilustrasi ini menunjukkan perangkat teknologi kita seperti rumah, memiliki alamat, memiliki identitas. Dalam bahasa TIK, alamat dan identitas kita sebut dengan akun. Ya, sebelum kita memasuki, biasanya kalau kita setelah install Facebook, terus WhatsApp, terus apa itu? Yang lain TikTok, itu kan sebelumnya kalau kita mau masuk ke atau Instagram, kita mau punya ke aplikasi itu kan kita harus masuk dengan akun ya Bu. Nah, kita harus punya akun itu untuk masuk ke medsos itu, aplikasi itu. Aplikasi WhatsApp yang digunakan biasanya kalau lewat akun email ya. Itu email itu harus punya untuk masuk membuat akun di aplikasi tersebut. Nah, sudah, lanjut. Yang C.
komponen perangkat TIK. C. Perangkat TIK yang digunakan pada platform teknologi sekolah penggerak. Nah, kita tidak memungkinkan ya, kita tidak memungkiri untuk pada saat ini kita sebagai guru sekolah penggerak kita harus mengenal ini Bu, mengenal beberapa alat media yang digunakan untuk sarana pembelajaran. Nah, itu seperangkat komputer, laptop, dan HP. Nah, di situ di seperangkat komputer itu menggunakan Chromebook Android, yang laptop menggunakan Microsoft, yang HP biasanya digunakan itu buat Android yang canggih gitu ya Bu, aplikasi Android. Adalah perangkat TIK, ragam sistem operasi di atas yang baru Anda lihat, belum pernah atau belum terbiasa menggunakan. Setiap perangkat TIK seperti komputer, desktop atau laptop, dan handphone, smartphone, membutuhkan sistem operasi untuk membuatnya dapat beroperasi. Demikian pula dengan platform teknologi aplikasi. Nah, itu adalah beberapa platform teknologi. Apa itu sih platform? Platform itu adalah istilah yang sering ditemukan dalam bidang teknologi informasi. Platform mendefinisikan standar di mana suatu sistem dapat dikembangkan. Platform adalah bagian penting dalam penyusunan perangkat lunak. Jadi platform itu di sistem media itu sebagai perangkat lunaknya ya Bu. Perangkat lunak itu sangat penting untuk kita mendetek sesuatu yang biasanya di dalam laptop, komputer, atau smartphone itu biasanya ada platformnya. Lanjut. Nah, mendapatkan produk-produk platform teknologi aplikasi dan mengoperasikannya, biasanya ada dua cara untuk mendapatkan dan mengoperasikan sebuah produk platform teknologi atau aplikasi, yaitu satu, memasang atau install pada perangkat. Dalam pemasangan install atau perangkat ini pada perangkat komputer atau desktop atau laptop. B. Pada gawai Android. Hingga saat ini kriteria minimum platform teknologi sekolah penggerak untuk gawai masih berbasis sistem operasi Android. Yang kedua, cara mengaksesnya melalui web browser. Yang E. Lanjut ya Bu. Ya. Mengaktifasi akun belajar ID. Dalam subbahasan komponen perangkat TIK ini, kita sudah bersama-sama melihat pentingnya alamat, identitas, dan akun sebagai komponen perangkat TIK. Mengapa akun pembelajaran belajar ID, materi, dan informasi dari Kemendikbud akan dikirimkan ke alamat pos elektronik? Akun pembelajaran akan menjadi salah satu jalur komunikasi resmi Kemendikbud ke peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Akun pembelajaran akan digunakan untuk mengakses aplikasi-aplikasi resmi Kemendikbud. Akun pembelajaran yang sudah siap pakai dan sesuai struktur satuan pendidikan masing-masing pengguna. Nah, sebelum memasuki ini, saya mau tanya di bunda-bunda, ibu-ibu di sekolah ibu-ibu masing-masing itu kan mempunyai operator ya, operator sekolah ya. Operator sekolah itu punya akun belajar, sudah punya akun belajar ID kah, ibu-ibu? Belum? Sudah Bu. Suaranya putus-putus ini Bu, kurang jelas. Putus-putus. Iya. Itu di operator itu kita pernah diminta untuk membuat akun belajar ID.
Nah, di aplikasi operator itu, di operator masing-masing kita harus memberikan aplikasi email ya, akun belajar ID untuk kita masuk ke akses resmi Kemendikbud, Bu. Nah, kita harus memanfaatkan, coba suatu saat atau kalau ada waktu kita belajar lewat menggunakan akun itu untuk kita sharing, kita baca-baca info-info yang ada resmi yang di Kemendikbud itu menggunakan akun tersebut. Iya, mantap, Bu. Iya, Bu. Ya. Ya. Lanjut. Nah, materi cukup sampai di sini. Nah, ada pertanyaan dari ibu-ibu tadi dari beberapa materi yang saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan atau kurang paham bisa ditanyakan. Ini Bun, ya. Ya. Dari untuk kemajuan Bu sekarang, ya Bu Anis ya. Kalau di tempat saya itu Bun, ya memang itu kita harus mengikuti perkembangan zaman menggunakan IT ya. Tapi kalau di tempat saya itu untuk HP saja itu kadang anak itu ada yang tidak punya atau mungkin HP-nya itu milik bersama dibawa orang tua. Nah, itu kadang dibawa orang tua lah untuk memperlancar kegiatan belajar mengajar itu kadang terkendala Bun, seperti itu. Karena kita ngasih tugasnya pagi itu kadang anak bukannya sore setelah ayahnya pulang, seperti itu. Itu ya, seperti itu. Jadi mungkin karena posisinya atau tempat saya yang mungkin ada di daerah agak pesisir itu untuk mengikuti untuk IT itu mungkin agak kurang gitu. Agak kurang. Oh ya. Ya Bu, berarti hambatan kendala yang kita alami dengan menggunakan media aplikasi medsos atau media sarana media yang digunakan ya Bu. Memang kendala beberapa banyak lah. Di sini juga ada kendala, misalkan satu listrik mati ya Bu ya, sinyal terus penggunaan memori, kapasitas memori itu kendala. Sebagai salah satu kendala. Kalau mungkin banyak materi tugas sampai memorinya penuh, bisa itu Bu kendalanya seperti itu. Kalau yang kita juga tidak bisa memaksakan untuk anak itu harus punya HP Android, dikembalikan kemampuan ke anak-anak masing-masing itu. Paling buat masing-masing juga sih Bu. Kita juga di sini juga tidak bisa memasak kalau nggak punya HP ya harus beli HP, tidak. Karena itu dikembalikan kondisi kita masing-masing. Kondisi ekonominya pun ya. Ekonominya. Mensiasati itu semua kita juga harus ada imbal baliknya sama anak. Mungkin kalau tidak bisa beli Android ya cukup dia bisa mengikuti gabung sama temannya gitu Bu, gabung sama temannya agar biar tidak ketinggalan informasi atau saat pembelajaran tidak ada yang ketinggalan gitu. Berarti hambatannya itu ya yang paling kelihatan. Kalau hambatan dari segi ekonomi tidak mempunyai sarananya Bu. Betul. Tidak harus punya Tapi kalau dari softwarenya, dari aplikasinya, mungkin penginstalannya yang belum selesai bisa terkendala, mungkin waktu download, waktu menginstal itu kendala sinyal. Jadi waktu kita install itu tidak semua
bisa keinstall karena waktu perjalanan itu, waktu penginstalan itu terkendala sinyal gitu ya. Ya, Koneksi boleh mungkin deh. kuotanya habis atau listriknya Ya. mati atau Iya. kapasitas memorinya juga penuh. Nah, itu adalah sebagai salah satu kendalanya. Nah, Ya, betul. makasih Bu Anis. Ya, sama-sama Bu. Ya. Nah, untuk untuk tugas kali ini tak kirim ya Bu ya. Tugasnya nanti membuat spesifikasi, mencari spesifikasi yang digunakan Ibu. Misalkan laptop, spesifikasinya apa, RAM-nya berapa, gitu. Nanti saya kirim lembar kerjanya. Kalau HP, smartphone yang digunakan itu apa? Nanti saya kirim lembar kerjanya ya Bu ya. Ya. Oke, Bu. Ini sudah ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah Bun, sudah jelas, sudah paham. Terima kasih untuk informasinya. Sama-sama, terima kasih. Semoga kita tetap sehat, tetap semangat. Untuk lembar kerjanya saya nanti kirim ke grup gitu aja. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima sama-sama. kasih. Nah, Ibu-ibu, kita sudah selesai pada materi yang saya paparkan tadi. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya. Kita tutup acara hari ini dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih, tetap semangat. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum.